Bab 369. Jika digaji sama seperti Hasan, yakni sebesar 5.000 hingga 6.000 gabak sebulan, mereka tidak akan hidup susah. Para veteran pasukan Zirah Hitam itu terkekeh-kekeh, merasa sedikit malu tetapi juga gembira. Di era itu, salah satu tabu terbesar adalah tidak memiliki keturunan. Jika bisa menikah dan mendapatkan anak, siapa yang bersedia melajang seumur hidup? Oke, semuanya, ayo kembali bekerja. Aku mau menemui tamu tak diundang kita dulu, ujar Wira. Setelah menyampaikan beberapa pesan lagi, Wira berjalan mendekati Farel dan gadis berpakaian ungu. Dia melarang veteran pasukan Zirah Hitam mengikutinya. Pencuri busuk, kamu memperkenalkan banyak orang pada penduduk dusun, tapi kamu nggak memperkenalkan aku. Meremehkan aku, ya, kutuk Mary. Mary yang merasa diperlakukan berbeda memanyunkan bibir merahnya dengan kesal, penduduk dusun juga penasaran dengan identitas Mary yang cantik. Namun, mereka juga tidak bertanya, Wira pasti akan memberi tahu mereka jika itu memang sesuatu yang harus mereka ketahui. Penduduk dusun mulai mengatur akomodasi bagi para veteran pasukan Zirah Hitam dan prajurit veteran lainnya. Sambil tersenyum manis, Hani membawa Mary dan Dian ke rumah Wira. Setelah Wulan dibawa pergi oleh kakaknya, Hani khawatir tidak ada yang menjaga Wira. Akan tetapi, sekarang muncul dua wanita yang sangat cantik di sini. Terutama yang berbaju merah itu. Selain terlihat penuh energi, bokongnya juga penuh, jadi dia pasti subur. Hani berniat menyuruh Wira untuk menjadikan wanita itu sebagai selir. Wira dan kedua tamunya berkeliling di sekitar dusun yang telah banyak berubah. Hanya dalam waktu kurang lebih sebulan, penampilan dusun ini telah berubah drastis. Rumah bata milik Danu, Dodi, dan Sony sudah selesai dibangun. Beberapa rumah seluas 5 hektar yang dirancang oleh Wira juga telah dibangun. Saat ini, balok-baloknya sedang diperbesar. Wira tercengang sesaat saat melirik pemuda berparas memesona di sebelahnya. Jika bukan karena jakun pemuda ini, Wira pasti mengira bahwa dia wanita yang menyamar sebagai laki-laki. Tuan Wahyudi, saya minta maaf karena sudah datang ke sini tanpa diundang. Saya juga sudah mengaku sebagai temanmu, ujar Farel. Sebelum Wira sempat bicara, Farel sudah mengepalkan tinjunya tanda hormat dan meminta maaf sambil tersenyum. Nggak usah sungkan, Tuan Farel, jawab Wira. Dia membalas salam Farel, lalu langsung ke pokok permasalahan dengan berkata. Jadi, apa tujuan Tuan Farel datang ke sini? Kedua tamu Wira ini memiliki aura yang luar biasa. Bahkan Fabrian dan Banyu yang merupakan putra keluarga bangsawan juga tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Hanya Candika si bangsawan yang memiliki sedikit aura seperti itu. Farel tersenyum tipis dan berkata, saya hanya ingin tahu, tempat seperti apa yang bisa melahirkan pria berbakat seperti Tuan Wahyudi, yang mampu membunuh Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Hasil pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ujian Tuan Farel terlalu berlebihan, perang ini dimenangkan berkat Panglima Yuda, itu nggak ada hubungannya denganku. Sanggah Wira. Wira melambaikan tangannya, tidak ingin terbebani oleh ketenaran palsu. Dia hanya ingin menghasilkan banyak uang. Farel menghela napas pelan dan berkata, tidak menghargai prestasi orang berbakat memang kebodohan kerajaan ini. Saya maklum kalau Tuan Wahyudi menolak menerima penghargaan untuk menghindari bencana. Wira mengerutkan alis sambil berkata, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Aku nggak suka ngomong berbelit-belit. Farel diam-diam menggertakkan giginya. Mata ekspresifnya berkilat saat dia berkata. Kalau begitu, saya akan berkata dengan terus terang, Tuan Wahyudi, kamu akan segera tertimpa musibah. Saat ini, pemuda dengan banyak tipu muslihat ini sedang berlagak jujur dengan memberi Wira peringatan. Wira terkekeh-kekeh sebelum bertanya. Lalu, pemuda tampan ini sedang membodohinya dengan meramalkan bencana, mencoba menggunakan teror untuk memanipulasi Wira. Saya tahu Tuan Wahyudi tidak akan percaya, kata Farel. Farel lalu melanjutkan dengan suara pelan. Tapi, berita kalau kamu menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel sudah tersebar ke telinga banyak orang di dunia. Tidak lama lagi, entah itu bangsa Agrel, bangsa Lokus, kerajaan Sonora, kerajaan Monoma, atau bahkan para bajingan di kerajaan Nuala akan perlahan mencarimu. Wira memasang ekspresi lugu dan berkata, apa gunanya mencariku, mereka seharusnya mencari Panglima Yuda. Bab 370. Farel tersenyum dan melanjutkan, para pihak berkuasa ini akan menghubungimu. Kemungkinan, mereka akan mencoba memenangkan hatimu dengan iming-iming posisi tinggi, gaji besar, dan wanita cantik. Kemungkinan lainnya, kalau mereka gagal menyuapmu, mereka akan membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Hati Wira bergetar mendengar ucapan Farel yang ada benarnya. Tahu begini, dia seharusnya lebih rendah hati lagi. Mata ekspresif Farel menggelap saat dia kembali berkata. Biarpun mereka tidak bisa membunuhmu, apa yang akan dipikirkan oleh orang kerajaan ketika mereka mendengar bahwa kamu melakukan kontak dengan orang-orang itu? Apa kamu tahu, faksi penasihat kanan kerajaan yang memegang kekuasaan besar saat ini sangat tidak puas denganmu? Wira berkata dengan nada terkejut. Aku bahkan belum pernah berhubungan dengan faksi penasihat kanan. Kapan aku menyinggung perasaan mereka? Tuan Wahyudi, kamu tidak harus berpura-pura di depan saya, ujar Farel. Farel memutar bola matanya sebelum melanjutkan. Entah itu strategi merobohkan tembok pasar atau strategi mengalokasikan tanah kepada rakyat supaya para pejabat dan rakyat bisa menyerahkan pajak yang sama besar, kamu mendapat dukungan kuat dari penasihat kiri.
Belum lagi, berkat strategimu, pasukan kerajaan berhasil mengalahkan 100.000 tentara bangsa Agrel. Karena kamu, penasihat kiri juga menang banyak, tapi, kekuasaan terbesar di kerajaan saat ini masih di tangan faksi penasihat kanan. Menurutmu, apa mungkin mereka tidak membencimu? Wira mengerutkan alisnya. Kekuasaan yang dimiliki penasihat kanan hanya kalah sedikit dari raja. Bisa dibilang, dia adalah orang yang sangat berpengaruh di kerajaan. Menurut Yuda, penasihat kanan seharusnya juga bertanggung jawab atas kematian Panglima Dirga. Penasihat kanan adalah pria licik yang bisa membunuh secara diam-diam. Wira benar-benar tidak menyangka, hal-hal yang dilakukannya itu bisa memengaruhi situasi pemegang kekuasaan di kerajaan. Sekarang, setelah dirinya menyinggung penasihat kanan, dia harus selalu waspada terhadap ancaman dari faksi penasihat kanan. Tuan Wahyudi, orang berbakat dalam menenteramkan kerajaan itu bahkan lebih langka daripada wanita cantik. Ujar Farel. Farel melanjutkan sambil menggerakkan kipas lipat di tangannya. Dulu, kamu menyembunyikan bakatmu dengan baik, tapi sekarang bakatmu yang luar biasa sudah disaksikan semua orang, kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi dan harus memilih pihak yang tepat untuk memaksimalkannya. Wira menyipitkan matanya dan bertanya, kamu termasuk pihak yang mana? Keluarga Barus dari Provinsi Jawali. Jawab Farel. Dia menangkupkan tinjunya ke langit sambil berkata, leluhur kami, Wenja Barus mengikuti Yang Mulia Raja pertama dinasti ini. Sudah 238 tahun berlalu sejak kami membuka perbatasan dan memperluas wilayah. Keluarga Barus telah mewariskan sastra dari generasi ke generasi dan sejauh ini telah melahirkan 20 sarjana kerajaan. Wira berkata tanpa ekspresi, keluarga terhormat, ya. Status sosial di kerajaan Nuala dibagi menjadi gelandangan, budak, rakyat jelata, pejabat kecil, tuan tanah, orang kaya desa, keluarga kaya kabupaten, keluarga bangsawan, keluarga terhormat, bangsawan, dan keluarga kerajaan. Berhubung dinasti ini lebih mementingkan sastra daripada militer, keluarga terhormat sebenarnya lebih berkuasa daripada bangsawan. Keluarga terhormat yang bertahan selama lebih dari 200 tahun, tentu saja sangat berpengaruh. Pantas saja Farel memiliki uang yang begitu banyak dan bisa membeli 2 pedang Treksa tanpa ragu. Ya, saat ini hanya tersisa 4 hingga 5 keluarga terhormat di kerajaan Nuala, keluarga Barus adalah salah satunya. Jawab Farel. Farel menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepala seraya berkata, saya adalah putra kedua dari keluarga Barus. Saya mewakili keluarga Barus untuk merekrut Tuan bergabung dengan keluarga Barus. Merekrut aku? Tanya Wira dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda tampan ini berniat merekrutnya. Saya tahu kalau Tuan tidak kekurangan uang. Pembelian properti dalam jumlah besar saat harga anjlok di kota pusat pemerintahan Jagabu sudah membuat kekayaan Tuan sebanding dengan kekayaan keluarga bangsawan. Kata Farel. Farel tersenyum tipis dan melanjutkan. Tuan, kamu juga tidak peduli dengan reputasi. Kalau kamu menginginkan reputasi dan ikut Pak Putro mengajar, kamu pasti bisa segera terkenal di seluruh dunia. Wira tersenyum dan berkata, jadi, apa yang akan kamu tawarkan untuk merekrutku? Wanita cantik, ujar Farel. Farel tersenyum kecil. Kemudian, dia memegang wajah gadis berpakaian ungu dan menarik sesuatu. Cadar yang menutupi wajah sang gadis terlepas, memperlihatkan wajah dengan kecantikan tiada taraf. Jenis kecantikan ini berbeda dengan Wulan yang bermartabat, Dian yang dingin, dan Mary yang liar dan energik. Kecantikan gadis ini adalah jenis kecantikan yang mulia. Dengan sekilas pandang, seseorang akan tahu bahwa gadis berpakaian ungu ini memiliki darah keluarga kerajaan. Kamu, seru gadis berpakaian ungu itu. Dia memelototi Farel dengan wajah memerah karena marah. Mata Wira berbinar, tetapi dia segera memalingkan wajah dan berkata, Tuan Farel, kamu nggak mengenalku dengan baik. Aku sudah menikah dan hubungan suami istri kami sangat baik. Aku nggak akan pernah mengecewakan istriku. Farel tercengang. Kemudian, dia menggertakkan gigi dan berkata, Tuan, apa kamu tidak menyukai tipe wanita seperti ini? Kamu suka tipe yang bagaimana? Yang polos, genit, bermartabat, menawan, cerdas, lincah. Tidak peduli bagaimana tipemu, keluarga Barus akan membantumu mencarinya. Farel membatin, dasar pria mesum. Kamu tinggal di rumah bordil di kota selama 3 hari. Waktu kembali dari kota pusat pemerintahan Jagabu, kamu nggak hanya membawa Dian, tapi juga bandit wanita itu. Sekarang, kamu masih mau berpura-pura alim. Bab 371. Wira yang wajahnya memerah berdeham. Memangnya dia orang seperti itu? Wira menggeleng dan berkata dengan tegas. Sepertinya, niat baikku malah disalahartikan. Tuan Farel, kamu nggak mengerti aku dan nggak tahu apa yang ku mau. Silakan pergi. Farel menimpali seraya memberi hormat. Aku tahu Tuan menunggu direkrut pemerintah, bangsa Agrel, kerajaan Monoma, kerajaan Sonora, dan bangsa Lokus. Tapi, seharusnya Tuan tahu Raja berniat menyeimbangkan situasi pemerintahan. Masalahnya, persaingan terus muncul di pemerintahan. Kalaupun kamu sangat berbakat, juga nggak bisa menunjukkan kemampuanmu. Wira merasa tidak berdaya setelah mendengarnya. Farel sama sekali tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan Wira. Dia hanya ingin menjadi orang kaya yang hidup santai dan menjalani kehidupan dengan tenang. Wira sama sekali tidak tertarik pada persaingan di pemerintahan ataupun perebutan kekuasaan. Saat menghadapi perang di kota pusat pemerintahan Jagabu, dan banyak prajurit yang dipimpinnya mati, Wira tidak bisa makan dan tidur dengan tenang.
Dia tahu dirinya tidak cocok berkecimpung di dalam pemerintahan, karena dia tidak memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Wira hanya cocok menjadi orang kaya yang hidup santai. Farel pun melanjutkan perkataannya. Sementara itu, bangsa Agrel, kerajaan Monoma, bangsa Locus, dan kerajaan Sonora adalah suku minoritas. Di dalam pemerintahan mereka juga ada banyak persaingan. Kalau Tuan bergabung dengan keluarga Barus, aku jamin kamu bisa menunjukkan bakatmu semaumu. Wira melambaikan tangannya sembari berucap. Tuan Farel, kamu salah paham. Aku hanya orang biasa yang nggak berbakat. Sebaiknya kamu pulang saja. Dusun Darmadi yang terpencil nggak cocok untuk kamu. Sepertinya, ada yang tidak beres dengan Farel. Dia terlihat seperti berencana untuk melakukan hal besar. Karena Tuan sudah berbicara seperti itu, aku pamit dulu, ujar Farel. Kemudian, dia berbalik lagi seraya tersenyum. Tapi, mohon Tuan ingat bahwa keluarga Barus akan selalu menyambut kedatanganmu. Aku juga akan mulai mencari berbagai wanita cantik untuk Tuan. Wira merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu dari mana Farel mendengar bahwa dirinya suka bermain wanita, bisa-bisanya Farel menggunakan cara ini untuk merusak nama baiknya. Ketika melihat gadis berpakaian ungu hendak pergi, Wira segera berseru. Tunggu sebentar. Farel menyahut dengan hormat. Terima kasih, Tuan. Nggak perlu lagi, sahut gadis berpakaian ungu. Tangannya gemetaran ketika menerima surat itu. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak membuka suratnya, lalu langsung pergi. Farel salah menebak lagi. Dia memberi hormat kepada Wira dengan canggung, lalu mengejar gadis berpakaian ungu sembari berteriak. Kenapa kamu nggak buka suratnya untuk lihat apa yang disampaikan kekasihmu? Aku sudah bisa menebak kira-kira apa isi suratnya. Untuk apa aku melihatnya lagi dan membuatku lebih sedih? Jawab gadis berpakaian ungu. Kemudian, dia tersenyum getir sambil melanjutkan perkataannya. Sekarang, trik wanita cantikmu gagal karena Tuan Wahyudi nggak tertarik sama aku. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Farel mendengus, lalu menjelaskan. Bukan, dia bukan nggak tertarik sama kamu. Tapi, dia merasa nggak enak hati karena hubunganmu dengan Panglima Yuda. Selain itu, dia hanya berpura-pura jujur untuk menunjukkan kesetiaan kepada istrinya. Asalkan bisa menyelesaikan dua masalah ini, trik wanita cantik akan membuat kita hampir berhasil. Gadis berpakaian ungu menimpali. Jadi, bagaimana baru bisa sepenuhnya berhasil? Farel berpikir sesaat, lalu berbicara. Kita harus menunggu sampai dia benar-benar kecewa kepada pemerintah dan kesulitan bergabung dengan pemerintahan suku-suku minoritas itu. Saat itu, dia pasti akan menerima undangan keluarga Barus. Gadis berpakaian ungu bertanya lagi. Jadi, sekarang bagaimana? Farel merentangkan tangan dan menjawab. Tentu saja pergi. Dia sudah mengusir kita, jadi kita nggak bisa terus memaksanya. Hais, orang ini memang mesum, munafik, dan suka berpura-pura setia. Kalau bukan karena dia berbakat, aku pasti akan memberinya pelajaran. Gadis berpakaian ungu mendengkus. Lalu berujar, sebenarnya, sekarang kamu juga bisa memberinya pelajaran, asalkan kamu menghilangkan jakunmu dan memakai baju wanita, mungkin dia akan segera bergabung dengan keluarga Barus.